Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sudah sepekan indeks harga saham gabungan atau IHSG masih bergejolak setelah Morgan Stanley Composite International atau MSCI membekukan evaluasi Bursa Indonesia. Anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG ini dan juga serempak mundurnya 5 pejabat kunci pasar modal serta peringatan keras soal maraknya praktik goreng-menggoreng saham membuka kembali pertanyaan besar tentang integritas dan juga penegakan hukum di pasar saham tanah air. Pimpinan sementara dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama dengan pemerintah ini telah menyusun 8 strategi dalam memperbaiki pasar modal dan tentunya para investor tentunya akan menunggu realisasi komitmen dari pembenahan dari otoritas. Di tengah jutaan investor retail yang semakin aktif, publik tentunya juga menanti langkah tegas regulator dan juga aparat hukum untuk memastikan pasar berjalan dengan adil, transparan, dan juga bebas dari manipulasi. Lalu bagaimanakah penegakan hukum di pasar saham untuk memastikan praktik saham gorengan benar-benar diberantas? Mengapa juga Bursa Efek Indonesia atau BI ini terkena peringatan keras dari MSCI? Ketentuan apa dan juga regulasi apa yang kemudian tidak disukai oleh MSCI? Kita akan bahas tentunya di arah angin edisi malam hari ini, Sapu Bersih Saham Gorengan bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir tentunya narasumber yang kita ajak diskusi di malam hari ini. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Prof. Budi Frensidi, pengamat pasar modal Universitas Indonesia yang sudah hadir di malam hari ini. Prof. Budi, terima kasih. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas ya. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Lalu yang juga sudah hadir di studio TVRI ada Mas Gusti Raganata, pengamat kebijakan publik dan ekonomi Selios. Mas Gusti, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Gusti sudah hadir. Oke, yang tentunya sudah bergabung via daring di malam hari ini, kita akan sapa juga ada Pak Tulus Sabadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI yang nanti juga akan kita hubungi, masih mencoba untuk menghubungi kembali via daring. Yang pertama saya akan langsung ke Prof. Budi terlebih dahulu. Prof. Budi, ini kan luar biasa beberapa waktu lalu begitu sampai dengan sekarang sorotan publik terhadap indeks harga saham gabungan ini. Nah, kalau melihat dinamika yang ada, apa yang kemudian Anda lihat dari permasalahan utama? Apakah kemudian transparansi, regulasi ini yang kemudian masih menjadi catatan dari MSCI atau seperti apa sebetulnya? Iya, Prof. Kalau kita mengacu kepada permintaan ya, yang disyaratkan oleh MSCI, itu bukannya goreng-menggoreng, sehingga judulnya ini kalau goreng-goreng adalah keinginan ataupun tindakan yang diambil oleh para pejabat kita. Oke. Ya, terutama yang saham ataupun influencer yang membuat kerugian para investor. Jadi bukan saham gorengan artinya? Masalah utamanya? Iya, bukan. Okay. Ya, permasalahan dari MSCI yang disorot MSCI adalah regulasi dan masalah investability dan ini berhubungan dengan transparansi, bahwa sulit sekali mengejar sampai ultimate beneficiary owner dari saham-saham yang katakan terutama yang masuk indeks mereka. Ya, bahwa begitu dikejar kepemilikan sahamnya ternyata PT, begitu ditanya atau ditanya lebih lanjut, telusuri lebih lanjut PT-nya di balik PT itu siapa? Tidak ada informasi, artinya kasih belum mempunyai data itu. Okay. Ya, sampai jadi istilahnya masalah transparansinya adalah tidak jelas pemisahan siapa yang menjadi investor publik, benar-benar publik, kemudian siapa yang terafiliasi ataupun mungkin juga bisa sampai ditelusuri sampai nomini atau yang strategis. Karena terkadang juga berlayar-layar begitu ya? Iya, Prof, bisa ya? Sampai ya kalau di Indonesia kepemilikan saham itu bisa PT, tapi begitu ingin dibongkar lagi terus PT lagi, jadi sampai berlapis-lapis. Dari itu mungkin permasalahan klasik tata kelola di negeri ini. Oke, itu yang Anda lihat permasalahan klasik. Tapi selain juga transparansi, regulasi, apa yang kemudian Anda lihat dari peringatan yang dilakukan oleh MSCI ini? MSCI ini berikutnya adalah masalah regulasi yang tidak lazim di negara lain dan juga tidak transparan. Artinya kapan sanksi itu dikenakan, katakan suspensi, FCA itu kan membuat tidak liquid. Nah, itu justru yang dipermasalahkan oleh MSCI bahwa syaratnya investability, liquid. Jadi MSCI untuk memasukkan saham di suatu bursa ke dalam indeks dia yang saat ini di Indonesia ada 74. 74 ya? 74 ya, terbagi dalam 2 kelompok yaitu large dan mid, kemudian satu lagi small cap. Itu syaratnya adalah pertama memenuhi batas minimum market cap. Kedua,
transaksi harian likuiditas. Ya, jadi yang tidak peduli saham itu berfundamental bagus, valuasinya tinggi, tapi ternyata likuiditas hariannya kurang memenuhi batas minimumnya, tidak masuk. Jadi kalau kita ingin memperbanyak saham kita yang masuk ke dalam indeks itu, seperti yang terjadi di India sampai 664, itu ya pastikan saham-saham yang memang listed di bursa kita ini mempunyai transaksi harian likuiditas yang besar. Ya, dan itu membanggakan. Kenapa? Bukan hanya membanggakan bursa kita, tapi pada yang sama adalah aliran dana asing yang masuk itu akan besar, transaksi harian akan besar. Kita ini nggak sampai 1/10-nya India. Transaksi harian. Transaksi hariannya ya? Iya. Oke. Nah, tapi kalau berbicara MSCI ini kan bukan regulator, tapi sebuah lembaga riset yang kemudian juga merekomendasikan saham layak beli atau tidak kepada para investor global. Tapi mengapa kemudian MSCI ini bisa menghukum pasar saham Indonesia dan apa pengaruhnya? Mungkin bisa dijelaskan secara bagi masyarakat atau kita yang awam gitu ya? Pengaruhnya adalah, kalau kita bicara investor global, kalau nggak salah untuk emerging market itu dana yang mengacu menggunakan standar ataupun indeks MSCI itu sampai 1,4 triliun. Dan itu akan menjadi acuan. Jadi MSCI itu akan mengatakan bahwa inilah saham-saham yang layak dari sebuah bursa ya, dan juga bobotnya. Jadi bobotnya itu disebutkan juga bobot saham ini di bursa ini sekian dari tadi itu dana kelolaan emerging market. Nah, jadi dia ada bobot per saham dan juga saham apa saja, dan juga total di suatu negara itu kita cuma 1, berapa ya? 1,2 mungkin 1,7%, 1,2% dari 1,4 triliun. Maunya udah cukup besar. Kenapa? Karena dana yang mengacu, dana global yang mengacu pada indeks ini adalah sampai 1,4 triliun US dollar. Itu baru emerging. Kalau kita bicara yang negara maju, itu berkali-kali lipat. Jadi sangat penting karena investor global, terutama ETF, ya, ETF asing, ini masuk atau tidak ke saham apa, dia akan melihat, ya, menurut MSCI indeks ini saham apa saja yang memang layak beli, istilahnya investability. Ya, begitu tidak masuk, maka ETF asing juga tidak masuk. Ya, jadi dia tidak, MSCI sebenarnya tidak merekomendasikan untuk tidak dibeli, ya, atau bukan untuk tidak dibeli, untuk dihindari atau dijual, tapi untuk masuk tapi pada yang sama mungkin dijual pada saat dia saham-saham yang tadinya masuk keluar. Ya, jadi itu terjadi capital outflow untuk saham-saham itu. Itu penjelasan dari Prof. Budi. Tapi saya ke Mas Gusti. Mas Gus, ini kan bicara juga tentang apa yang kemudian perlu dicermati dari peringatan-peringatan yang sudah disampaikan oleh MSCI terkait dengan fundamental pasar saham Indonesia. Khususnya kan beberapa catatan yang kemudian disampaikan kepemilikan saham yang terkonsentrasi, lalu rendahnya free float dan juga kualitas dari data investor begitu. Bagaimana kemudian Anda mencermati hal ini? Jadi begini ya, ketika kita bicara MSCI ini seperti saya sampaikan dia bukan regulator. Jadi dia ini sebagai sebuah reviewer dan menjadi acuan dari investor global misalnya ketika dia masuk ke dalam sebuah pasar. Itu satu dulu yang harus kita pahamin. Dan MSCI ini kalau di era sekarang ini kalau kita lihat adalah sebuah orang reviewer. Jadi ketika misalkan ada seorang review memberikan rating jelek, otomatis orang juga akan melihat nih apakah layak dia dibeli atau digunakan jasanya. Nah, MSCI menurut saya adalah sebuah ketika dia menurunkan downgrade ya dari emerging market ke frontier market, menurut saya ini adalah sebuah pukulan telak sebenarnya bagi pemerintah. Pukulan telak bagi pemerintah, bagi pasar modal Indonesia. Kenapa? Karena satu, pemerintah sekarang cenderung mengatur semuanya sekarang, satu. Kedua, kekuatan pasar adalah kekuatan yang tidak bisa diatur. Jadi harus ada sebuah kebijakan yang benar-benar ramah pasar modal gitu ya, sehingga dapat mendorong adanya arus kapital yang tadinya keluar bisa kembali lagi. Dan kita lihat banyak sekali arus modal yang keluar sebenarnya 1 tahun terakhir. Dan tidak hanya di pasar modal, tapi juga dari SBN. Nah ini yang mengkhawatirkan SBN keluar. Belum ditambah ada pelemahan-pelemahan seperti pelemahan rupiah dan sebagainya gitu ya. Nah selain itu saya juga melihat gebrakan pemerintah yang melakukan untuk memitigasi, untuk bagaimana menaikkan kembali pasar modal Indonesia jadi lebih baik saat ini adalah melakukan demutualisasi. 8 strategi itu ya salah satunya. Salah satu 8 strategi itu. Nah, demutualisasi itu sebenarnya kan memang sudah menjadi kewajiban dari UU P2SK. Itu kan implementasi dari UU P2SK. Tapi selama ini regulator lambat mengadopsi apa yang sudah dijubantahkan oleh undang-undang gitu. Nah, ini ada keterlambatan dilakukan dan menurut saya itu adalah sebuah tamparan ya, artinya pemerintah itu harus bergerak lebih cepat untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Itu satu, demutualisasi. Kedua, free float. Free float ini kan dinaikkan jadi 15%. Nah harapannya tentu yang terkena dampaknya adalah pasar saham-saham gorengan. Karena apa? Ya dia akan
akan mencari yang lebih baik kayak gitu kan ya. Kedua, Tapi ini solusi menurut Anda? menurut saya solusi. Menaikkan 15% Solusi ini? untuk meningkatkan likuiditas lagi ya. Oke. Likuiditas lagi satu. Kedua juga ini akan menghajar beberapa emiten yang cukup besar sehingga dia harus melakukan right issue dan sebagainya gitu ya. Nah, dari beberapa strategi tersebut yang paling penting adalah bagaimana menjamin kepercayaan investor. Nah, saya khawatir apa yang terjadi belakangan setelah mundurnya beberapa pejabat gitu ya. Nah, jika tidak ditemukan orang yang benar-benar berintegritas dan melakukan kebijakan yang tepat, nah ini justru tidak akan memberikan kepercayaan kembali pada investor, dan itu sangat bahaya ya bagi pasar modal kita. Oke, menumbuhkan kepercayaan investor itu sangat penting artinya ya. Betul. Baik, yang sudah tergabung melalui daring saya akan sapa Pak Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Pak Tulus, selamat malam, salam sehat dengan Jaya di studio Pak Tulus. Ya, selamat malam Mas Jaya, Prof. Prof. Pak Tulus, mohon maaf untuk audionya bisa dibuka, sepertinya masih termute. Baik, Pak Tulus. Ya, halo. Oke, baik. Sepertinya audio di studio yang masih belum terlalu maksimal. Oke, Pak Tulus, yang ingin saya tanyakan ini terkait dari sudut pandang lembaga konsumen, begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat kondisi dari pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, terutama dari posisi investor retail ini, Pak Tulus? Anda melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi pertama kalau konteksnya masalah saham dan investasi ini sebenarnya konteksnya adalah konsumen sebagai investor, dan ini sebenarnya kalau kita bicara skala sempit, ini tidak masuk dalam ranah konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, karena kan tadi dikatakan investor itu bisa PP, perusahaan terbatas, artinya dia juga pelaku usaha. Tapi pada konteks transaksional tentu ini adalah sebagai konsumen, sehingga fenomena terakhir memang menurut saya adalah ultimate mikro. Ini sangat memberikan ketidakpastian bagi investor ketika seorang dirut Bursa Efek mundur dan kemudian diikuti oleh Ketua OJK. Nah, ini tentu sangat mengkhawatirkan dari sisi investor ataupun pelindungan jasa konsumen finansial ya, karena kan OJK sebagai pilar regulator di dalam masalah produk finansial. Nah, oleh karena itu seperti teman saya lihat bahwa ini harus masyarakat sebagai investor ataupun konsumen jasa keuangan harus diberikan kepastian ya terkait dengan pemilihan misalnya ketua pengganti dan seterusnya. Karena kalau tidak nanti justru kepercayaan investor dan ekonomi mikro dan makro akan terganggu, dan endingnya juga nanti masyarakat akan terdampak. Karena ketika Bursa Efek terganggu, kemudian nanti saham-saham dari pelaku usaha, dari industri juga akan mengalami pengaruh terhadap investasinya dan kepada harga terhadap barang ataupun jasa yang diproduksinya, karena menyangkut investasi itu, sehingga berpengaruh terhadap harga-harga yang diterima oleh masyarakat selaku pengguna jasa dari perusahaan yang bersangkutan yang sudah listing di Bursa Efek. Oke, itu yang kemudian diperhatikan terkait dengan kepastian ini yang kemudian tadi ditekankan oleh Pak Tulus juga, oleh Mas Gusti juga, Prof, menanggapi terkait hal ini, kepastian dari para investor untuk kemudian terkait dengan pengganti dari Ketua OJK dan Bursa Efek Indonesia juga salah satunya. Tanggapan Anda, Prof? Iya, kita ya sudah tentu harus mengapresiasi ya kemunduran, karena ya paling tidak mungkin memberikan arah ke depannya bahwa ini akan benar-benar diperbaiki, ya, bahwa kalau selama ini terkesan lambat, ya kita harapkan nanti penggantinya ini akan bergerak-gerak cepat, dan kita sudah mendengarkan sudah ada timelinenya, dan kalau kita ikuti beritanya timeline mereka ataupun target mereka Maret bisa dipenuhi, ya, dan ya kita berharap optimis Maret itu akan bisa dipenuhi kalau menurut Anda dengan waktu yang cukup singkat ini? Ya, selama mereka bekerja dalam tim yang solid dan semua permasalahan ini bisa diidentifikasi, saya pikir kalau masalah transparansi data investor domestik itu mudah, karena perusahaan sekuritas punya datanya. Oke. Ya, tapi yang masalah adalah kalau ini berhubungan dengan disclosure dari yang membeli saham atau pemegang sahamnya itu custody asing. Nah, ini yang selama ini ya mungkin untuk menjaga kerahasiaan data, KASES tidak mengejar sampai sana. PT yang institusi juga di dalam negeri pun dia tidak kejar, tapi perusahaan sekuritas punya mengenai perincian detail dari para nasabahnya. Jadi ya ada yang sulit ya, tapi saya pikir dalam hingga akhir privasi ini yang kemudian masih sulit untuk ya privasi yang di luar negeri, yang di luar negeri, under custody tertentu. Nah, itu ya. Kalau yang
bicara yang datanya itu atau pemegang sahamnya adalah investor domestik, kalaupun KC sampai saat ini tidak merasa perlu untuk memiliki detailnya, tapi perusahaan sekuritas ataupun anggota bursa itu punya. Ya, jadi tinggal minta tolonglah bantu kami untuk segera memenuhi ini. Jadi ada sebagian yang sulit lah saya bisa katakan gitu. Tapi sebagian besar mestinya kalau masalah transparansi data yang diminta itu bisa dipenuhi. Nah berikutnya regulasi. Ya, regulasi yang menghambat, terutama mengganggu likuiditas ini yang juga harus dibenahi. Regulasi yang menghambat juga salah satu yang kemudian menjadi catatan. Tapi kalau Mas Gusti melihat dari mundurnya 5 pejabat kunci di Bursa Efek Indonesia maupun di OJK, ini sebagai bentuk tanggung jawab. Tanggapan Anda? Saya sangat mengapresiasi ya bahwa baru kali ini saya melihat ada pemerintah yang ketika ada krisis melakukan pengunduran diri gitu. Yang sudah lama sekali kita tidak melihat hal seperti itu, dan ini harusnya menjadi contoh bagi para pejabat lain yang ketika mengalami krisis dia bertanggung jawab secara moral. Nah harapannya saat ini adalah bagaimana penggantinya dapat menerapkan kebijakan yang lebih cepat dan juga transparan tadi misalkan. Dan saya juga melihat ada beberapa resiko sebetulnya dari strategi-strategi yang disampaikan pemerintah. Misalkan ketika free float itu dikeluarkan kan tetap harus likuiditas. Nah dari dalam negeri dibuka arus bahwa asuransi itu bisa 20% yang tadinya hanya 5% ya kalau nggak salah. Nah kita ingat beberapa tahun lalu ada beberapa kasus-kasus penggelapan dan investasi ya. Jiwasraya, Asabri dan sebagainya. Ini adalah potensi besar. Kalau misalkan regulator tidak bertindak dengan tegas dan dengan cepat, ini bisa menjadi sebuah simalakama ya, buah simalakama menurut saya. Karena ini menjadi satu potensi fraud yang baru gitu. Kalau tidak benar-benar diawasi dengan baik seperti itu. Oke, penguatan OJK itu yang Anda dorong salah satunya? Salah satunya selain OJK adalah penerapannya, implementasi kebijakannya menurut saya. Implementasi kebijakan, penguatan dari OJK. Bagaimana Prof? Tanggapan Anda? Salah satunya. Ya pengawasan itu harus ditingkatkan bahwa sekarang kan kita ya harus akui bahwa tata kelola ya di bursa yang masih ya kalau kita bandingkan dengan bursa-bursa regional kita mungkin masih ya di peringkat-peringkat yang rendah lah. Jadi harus ditingkatkan tingkat pengawasan terutama yang sudah jelas-jelas banyak merugikan adalah perusahaan-perusahaan yang bisa IPO. Padahal kelas warung ya, kelas warung karyawannya ada yang 3 orang, jumlah karyawan tetap ada yang 5 orang, ada yang 8 orang. Itu kalau tidak salah berdasarkan laporan keuangan akhir 2024-2025 ada sekitar 45 perusahaan yang jumlah karyawan tetapnya kurang dari 10. Kurang dari 10. Ini kenapa bisa, Prof? Ya makanya tugas dari regulator inilah, regulator dan otoritas untuk mengawasi tidak mengizinkan atau memberikan izin dengan mudah gitu. Jadi ada yang ya pokoknya kelasnya warung ataupun kelasnya ya kalau karyawannya cuma 3 kan kalah dengan warung bakso yang rame yang mungkin 5 sampai 10 orang karyawannya kan yang melayani. Jadi memang banyak PR-nya dan khusus yang IPO itu benar-benar banyak merugikan dana masyarakat dalam arti mereka membeli kemudian ada yang benar-benar perusahaannya tutup, ada yang langsung jatuh 50 dan sebagainya. Pokoknya benar-benar bisa membeli dari IPO tapi ternyata ya bukannya untung malah mengalami buntung lah. Kembali lagi ini terkait dengan kinerja dari pengawasan OJK salah satunya ya. Iya ya, dulu kan itu menjadi KPI, jumlah emiten setiap tahun ya yang emiten baru maksudnya yang IPO. Nah, ini yang mesti diganti ya KPI-nya jangan seperti itu. Kenapa? Jumlah perusahaan yang harus IPO itu dipaksakan kalau ekonominya sedang tidak baik ya, yang mampu atau bersedia IPO yang layak itu sedikit ya, kenapa harus dipaksakan? Dan juga ya benar-benar masalah penilaiannya dan juga proses yang memang ketat itu harus dilakukan, dilewati baru ya tidak merugikan investor. Ini lebih penting kuantitas dibanding kualitas artinya. Sampai ya paling tidak sampai tahun lalu seperti itu bahwa mereka mengejar kuantitas. Kenapa? Karena masuk ke dalam KPI, ya Key Performance Indicator. Justru ini harus diubah. Ya, Key Performance Indicator kalau mau kita on par atau bisa sejajar dengan bursa-bursa lainnya jangan yang jumlah perusahaan emiten yang baru ya yang bisa IPO. Baik. Saya langsung kembali ke Pak Tulus yang tersambung via daring. Ini kan sudah sepekan, artinya indeks harga saham gabungan atau IHSG ini masih bergejolak setelah MSCI juga melakukan evaluasi terhadap kinerja bursa saham kita begitu. Tapi kemudian dampak dari gejolak pasar modal saat ini bagi konsumen bisa dijelaskan Pak Tulus? Iya. Kan konteksnya kalau tadi Mas Raka mengatakan bahwa kita apresiasi ada pejabat publik yang mundur, ini satu hal yang positif seperti di Jepang misalnya, tetapi kita harus juga melihat mengapa mereka mundur. Nah ketika mereka mundur kan berarti ada atmosfer yang tidak mendukung ataupun ada pressure yang
terlalu berat sehingga kedua itu mundur. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika terjadi gejolak ini kan pasti akan menimbulkan satu kekhawatiran bagi masyarakat, baik itu pemegang saham ataupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, yang harus dilakukan adalah ketika pemerintah mencari penggantinya, ya, karena penggantinya juga harus orang yang kredibel. Ya, mendengar misalnya kita baca di media bahwa calon pengganti OJK adalah Ketua Komisi 11, ya, Misbahun misalnya, ya. Apakah Misbahun ini cukup kredibel untuk memimpin lembaga sekelas OJK, ya? Atau dia juga punya kompetensi dan kapabilitas di dalam masalah otoritas keuangan, ya, walaupun beliau adalah Ketua Komisi 11, tapi kan selama ini tentu terlalu gambling kalau kemudian di tengah gejolak pasar seperti ini tetapi memasang pejabat yang kurang punya kompetensi yang baik. Nah, oleh karena itu justru PR-nya adalah ketika terjadi pengunduran para pejabat publik di bidang keuangan dalam OJK maupun di Bursa Efek, tentu penggantinya harus betul-betul bisa diterima pasar dan juga bisa memberikan upaya-upaya yang reformatif. Tadi soal pengawasan di OJK, selama ini kan memang yang kita sorot dengan tajam adalah pengawasan yang lemah dari OJK. Nah, ketika itu tidak ada penguatan baik dari sisi personal maupun institusional, ya justru kejadian-kejadian saham gorengan ataupun investor-investor bodong itu akan semakin marak dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan korbannya masyarakat dengan iming-iming bunga yang tinggi, ya, yang kemudian masyarakat terjebak investor bodong dan lain sebagainya. Padahal itu penyakit yang sudah sangat lama. Oke, baik. Itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Tulus. Saya akan minta tanggapan dari Mas Gusti. Kalau bicara terkait dengan free float kembali lagi, jika tidak dinaikkan, begitu, apa kemudian dampaknya? Sebenarnya jika tidak dinaikkan itu ya pasti kan tadi kita sedang mengalami seret likuiditas. Nah, sebenarnya dengan adanya free float itu kan orang kelihatan akan masuk kan dengan ada ditingkatkan itu. Oke. Nah, masalahnya dengan ditingkatkan itu dari mana sekarang masalahnya? Apakah Indonesia ini pasar yang menarik bagi investor asing? Karena kan kita bicara bagaimana menarik investor asing. Kalau domestik sekarang kalau nggak salah 64-30 lah, 60-40 lah sekitar seperti itu. Nah, bagaimana jika meningkatkan misalkan investor asing lebih besar? Saat ini sebenarnya ada opportunity bahwa adanya pelemahan rupiah terhadap dolar. Harusnya asing akan lebih senang belanja, tapi pertanyaannya kenapa mereka tidak masuk? Ya salah satunya karena ketidakpercayaan itu. Mungkin menyambung dari Pak Tulus tadi gitu ya, menyampaikan bahwa adalah orang yang diterima pasar artinya integritasnya tinggi. Sebenarnya kalau saya bicara Pak Misbahun adalah seseorang yang memang sudah bertahun-tahun di DPR dan memang sudah lama juga Komisi 11, artinya dia paham. Tapi apakah itu yang dibutuhkan pasar? Nah, masalahnya pasarnya juga kadang terbawa oleh narasi-narasi gitu ya. Jadi belum tentu Terbawa narasi-narasi? Narasi-narasi dalam artian perspektifnya bisa jadi karena dia politisi backgroundnya dia nggak layak gitu. Jadi kan kadang ada pengaruh-pengaruh seperti itu. Padahal sebenarnya orangnya punya kapabilitas. Tapi baik lagi, saya yang dibutuhkan pasar adalah independensi. Artinya ketika bicara independensi haruslah orang yang mungkin bebas dari pengaruh-pengaruh politik. Nah, itulah mungkin yang dicari saat ini gitu ya. Orang yang punya integritas, punya kapabilitas dan independen. Mungkin itu yang dilihat pasar saat ini ya. Tapi baik lagi kalau saya bicara Pak Misbahun adalah orang yang menurut saya cukup kapabel dengan bertahun-tahun di Komisi 11 DPR. Tapi baik lagi, apakah pasar benar-benar tertarik dengan seperti itu? Dan itu kembali lagi ke situ. Terkait dengan calon pergantian Dirut Bursa Efek? Iya betul. Terkait Bursa Efek itu kan saya belum dengar banyak ya terkait dengan pergantian Dirut itu. Tapi dengan adanya tadi kan Danantara menjadi salah satu ya pemegang saham Bursa Efek ya. Tentunya menarik untuk melihat siapa yang akan menjadi calon kuat dari calon direktur Bursa Efek gitu ya. Saya melihat memang adanya Danantara memberikan sedikit harapan ya bahwa akan jadi lebih baik ketika mereka jadi jadi pemegang hak dari IDX. Tapi baik lagi sebetulnya. Danantara ini kan state sponsor gitu ya, state sponsor kapital gitu ya. Apakah itu baik lagi dipercaya oleh investor asing kembali lagi? Kembali lagi independensi dari sosok-sosok yang kemudian dibutuhkan oleh pasar ini yang kemudian tetap harus ditekankan ya. Usai jeda kita masih akan bahas terkait dengan reformasi pasar modal. Itu yang kemudian menjadi tujuan utama, momentum dari apa yang kemudian disampaikan oleh MSCI ini salah satunya adalah terkait dengan reformasi pasar modal. Itu yang nanti kita akan bahas di segmen kedua. Masih bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.